Langit, tinggal langit. Fauzan, cari langit kan? Cari langit. Ikut olimpiade ekonomi ya. Baik banget nggak bisa begini. Soalnya dia yang bikin soal. Nggak bisa begini dulu yang bikin soal. Udah etik. Takutnya kalau juara satu. Amin. Bukan juaranya, pengalamannya, menempatinya, kesulitannya, manis-manisnya. Pengalaman melewati hal-hal berat. Davin dibuka dulu sih. Lautan apa tuh? Dibuka dulu siapa? Dibuka dulu kemana? Oh iya. Dibuka dulu. Yang pertama siapa? Urutannya Davin, lalu David, kemudian Amir terakhir. Langit. Saya pertama. Abi harusnya Abi, tapi Abi ada pelatihan tulisan apa FLS. Oh gitu. Oke. Yes. Ya. Enggak, di grup ini, grup kelas 9. Apa sih tadi? Bisa. Website itu di mana? Di aku. Enggak, udah bisa. Udah bisa. Di share screen. Di share screen. Share screen. Tuh, Bi, udah. Belum nih. Akhirnya jangan. Itu sebagai ininya aja. Oh ya sama. Tapi lupa. Manajemen keuangan. Manajemen manusia ya. Manajemen keuangan pribadi.
Tahu sih pemimpinnya? Hah? Amen. Apa itu? Ahmad. Iya maksud tak? Pronotiga.
Siapa pembimbingnya? Tahu. Oh, ya, boleh. Ini belum nyala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kelas ini dengan membaca bismillah. Perkenalkan, nama saya Davin Yaleter Jefani dari kelas 11 dan kali ini saya akan mempresentasikan karya kelas 9 saya di semester 4 ini. Latar belakang, mungkin mulai dari karya saya, apa yang saya buat. Jadi waktu itu saya mulai dari latar belakang. Jadi waktu saya memikirkan apa yang ingin saya buat di kelasnya ini, jadi saya mulai dari apa yang saya minati di kelas ini. Jadi saya memikirkan apa yang cocok dari matematika yang cocok, yang bisa disocokkan dengan informatika. Kenapa matematika dan informatika? Jadi sebenarnya kesukaan saya kepada semua mata pelajaran antara kedua inilah yang paling mendekati. Jadi kayak 11-12 gitu saya sukanya. Ya gitu. Tes. Jadi intinya apa yang cocok dari matematika, informatika, dan ketika digabungkan saya terpikirkan kalau mendingan saya bikin website untuk fokus di informatikanya, lalu website itu tentang matematikanya gitu. Lanjut ke pertanyaan atau keingintahuan cerita saya, ya apakah ini adalah hal yang benar-benar saya minati? Untuk jawaban sementara ya mungkin jalani aja terus sampai menemukan batas dirinya. Lalu tujuan dan manfaat saya untuk membuat karya tadi itu mengasah logika programming saya dan memudahkan orang lain untuk belajar. Kenapa memudahkan untuk orang lain? Jadi ya kan kontennya itu tentang pembelajaran matematika sederhana. Jadi insya Allah memudahkan orang lain untuk belajar matematika. Untuk proses pembuatannya sendiri atau boleh nggak produknya dulu baru? Jadi saya akan menampilkan produknya dulu. Jadi ini masih kosong banget emang karena emang baru dibikin banget gitu. Jadi sebenarnya masih sederhana ini. Misalnya saya mau ke kelas 7. Di sini ada materi-materi kelas 7. Nah, ya, yang bulat misalnya. Di sini ada pembelajaran menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang matematikanya dulu ya. Jadi ini di materi bilangan bulat di ruangan kelas 7. Jadi saya bikin bahasa yang paling sederhana, misalnya saya menggunakan analogi list untuk menerapkan konsep plus minus. Di sini saya pakai kalimat ketika kamu berada di lantai 0, dan ingin naik ke lantai 3, maka pasti dan harus dan pasti ditambah dengan plus 3. Lalu ketika kamu sudah di lantai 3 dan ingin lagi ke lantai 1, maka kamu harus menurunkan bilangannya ke minus 2. Gitu. Itu untuk menguatkan konsep plus minus gitu. Karena emang masih banyak yang kurang di plus minus juga gitu.
ada materi bilangan asli, saya masih sedikit sih untuk konten dalamnya. Kelas 7, kelas 8 materi-materi ini juga beda sih. Di kelas 9 juga pastinya beda. Dan ini mungkin masih contoh aja, cuma tiga materi, tapi nanti ditambah lagi insya Allah. Lalu saya akan menjelaskan bagian informatikanya. Jadi sebenarnya website sederhana itu codingannya agak rumit ya. Nah, jadi di file K7 itu dibuat lagi dalamnya itu kelas 7, terus di sini juga ada kelas 8, di sini ada kelas 9. Nah, di dalam kelas 7 itu dikasih file lagi yang ini. Misalnya bilangan asli punya file sendiri, bilangan bulat juga punya file sendiri, bilangan catat juga punya file sendiri, semuanya dibikin file. Karena dari itu makanya saya baru bikin 3 file doang, karena emang lumayan rumit dan lumayan lama juga. Ketika sudah misalnya ya di sini jadi di sini saya bikin codingan beginian, codingan untuk membuat paragraf, untuk membuat besar kecilnya font gitu. Lalu setelah jadi materi yang ada di sini itu akan dipanggil ke sidebar kelas 7. Sidebar kelas 7 itu maksudnya di kelas 7 ketika menjadi kelas 7 di sini akan muncul sidebarnya yang di side ini. Ada bar ini, ada bar ini, ada bar ini. Di sidebar kelas 7 itu ini dipanggil dari yang materi tadi ini. Makanya di sini ada tulisan ini. Gampang ini bilangan bulat. Jadi ketika kita mencet bilangan bulat itu otomatis berubah linknya. Itu dikarenakan adanya penggantian link yang berakibat dari sini. Sama di kelas 8 juga. Di kelas 8 misalnya di sini kan materinya ada bilangan datar, bidang datar. Di sidebar kelas 8 juga bagaimana supaya muncul di sini bidang datarnya. Jadi ya kita tulis di sini. Pokoknya intinya mah dari materi, terus di dalamnya ada file kelas 7, kelas 8, kelas 9, lalu dimasukkan supaya tampil di sidebar, dimasukkan ke sini. Lalu ada perubahan link. Nah, perubahan link juga bukan cuma apa ya? Diganti terus muncul ini, diganti terus muncul ini, enggak. Tapi di sini kita bikin lagi rootnya supaya tampil. Di sini kan cuma bidang datar, pas pencet linknya keluar dan otomatis frame-nya juga beda dong, kontennya juga beda yang ada di link tersebut. Makanya kita panggil di sini menu materi kelas 8 bidang datar. Jadi materi kelas 8 materinya materi bidang datar dimasukin ke konten link yang udah diubah tadi gitu. Oke. Mungkin segitu aja. Nah, untuk proses pembuatan yang tadi itu sebenarnya website yang ini itu sebenarnya bahan-bahannya dari permulaan itu dari kelas informatika, kelas peminatan informatika gitu. Jadi sebenarnya kelas informatika itu bikin database siswa, misalnya nama siswa, terus kelas berapa, terus ID-nya, ID siswa berapa gitu-gitu. Cuman karena ada kebutuhan kelas minat, semuanya dirombak ulang dan ya jadilah seperti materi-materi ini gitu. Sebenarnya waktu informatika kita lagi bikin database siswa begini sih gitu. Jadi karena ada kebutuhan kelas minat, jadi diubah jadi materi dasar saya. Dan ini saya bikin iseng ketika klik matematika dasar bakalan keluar saya. Oke, lah gitu. Jadi untuk membuat yang ini tadi yang materinya contoh yang materi kelas 8 kelas 7.
Belum selesai. Oh enggak, yang udah selesai. Oke, Oke, selesai. cari yang udah selesai. Atas, atas. Terangannya. Ya, definisi lalu ada analogi gitu. Lalu ada kesimpulannya. Jadi paparan contoh soal gitu ya. Ada contoh soalnya. Contoh soal nanti mungkin bisa dibuat lagi. Sekarang masih materi soal. Oh materi ya. Jadi yang tadi ya kelas informatika yang awalnya dari database siswa lalu dirombak ulang. Tapi sebelum dirombak kode kita bikin desainnya dulu biar mudah untuk kedepannya, biar nggak mikir-mikir lagi di depan laptop. Lalu untuk refleksi, saya merasa kekuatan saya lumayan cepat ketika memahami sesuatu. Mungkin ya, mungkin. Lalu bisa membuat karya dari peminatan. Ini sebenarnya bukan kekuatan sih, ini merupakan kebanggaan sedikit gitu. Ya, karena emang yang website tadi tuh benar-benar dipandu sama Paul sih, benar-benar dipandu. Ya dipandu. Lalu kelemahannya saya merasa tidak konsisten, kurang inisiatif, dan masih suka menunda tugas. Karena saya baru bikin website yang rombak kode tadi aja seminggu terakhir ya, Pak. Soalnya seminggu terakhir. Apakah ada pertanyaan? Kan pasti bisa digabung sama teman yang lain. Bisa kolaborasi. Ada yang bisa dipakai ini ya? Bisa. Selamat Devin, kamu tidak perlu menggunakan kata lumayan sedikit kayaknya loh. Pede aja. Dibanding saya kamu masih jauh baik. Jadi yang membuat ini pertama selamat ya, selamat sudah berhasil menyelesaikan. Yakin sendiri apa bagian yang belum puas dan yang lebih puas dari karya mendadak sekarang? Seperti itu. Sebenarnya kemarin tuh ada sedikit masalah ya. Jadi waktu ini kan masih kosong banget, masih kosong banget ya. Jadi untuk dipresentasinya ya kurang pantas aja gitu, masih kosong banget. Lalu di sini ada, misalnya saya klik kelas 7, lalu ke materi bilangan bulat. Nah, saya itu maunya di sebelah sini masih ada sektor tadi, masih ada opsi yang begini. Ketika saya klik materi itu sendiri, nah itu kan hilang. Nah, saya pengen gitu, tapi nggak bisa dari kelas. Bisa Waktunya. Ya, berarti sebetulnya kalau dikasih waktu sebulan lagi mau nambah apa saja? Apa saja yang mau ditambahkan? Yang tadi konten bagian permulaan runningnya yang bagian masih kosong banget. Ya. Lalu ya yang tadi yang sektornya biar tetap ada. Lalu materi-materinya pasti ditambah lagi, masih banyak materi. Ini akan terus dikembangkan, mungkin tanpa hasilnya? Iya mungkin. Insya Allah ini kan terus dikembangkannya untuk mengisi waktu luangnya. Nah. Jadi kalau ada kelas 7 merajut crochet, kamu isi resepnya ya. Mulai buat anak-anak kecil belajar gitu. Iya, maksudnya untuk apa setidaknya tuntas lah. Karena kan tadi bicara tentang batas diri ya. Yang namanya batas itu jalannya jauh biasanya. Ya. Dan sebentar kalau batas gitu. Sampai benar-benar melewati hal-hal yang klinikal. Ketika klinikal sudah terkuasai dan klinikalnya, itu kan belum muncul apakah ini diminati gitu. Tapi harus dikuasai hak asasi aspek kehidupan. Dan masukan terakhir harus dikurangi itu penggunaan kata-kata informal seperti doang apa tadi ya, karena ini adalah presentasi resmi. Jadi Davin harus menyadari itu penggunaan katanya. Jadi telinganya ketika mulutnya mengeluarkan kata-kata sebelum mengeluarkan dipikirkan dulu gitu, agar meningkatkan level presentasinya, kepercayaan dirinya dalam presentasi, suara dan sebagainya, kata udah bagus.
tinggal diksi aja. Ibu aja masih perfect ya. Diksinya saja yang harus diperhatikan. Kalau tidak pernah kita perbaiki, seterusnya akan ke bawah sampai kapanpun tidak terbiasa presentasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini David baru pertama kali ikut apa itu? Semester lalu udah. Sekarang lanjut ke CSS HTML. Oh, ke CSS ya. HTML. Oke. Kalau ada niat untuk mengembangkan lebih jauh, ini perlu tandem dengan desainer nih, gitu ya, gitu ya, gitu. Soalnya kalau misalkan satu produk paling tidak kalau untuk yang web itu selain butuh programmer itu juga butuh desainer, gitu. Nah, bisa nyari teman-teman yang suka desain, bisa ditampilkan supaya ditambahkan apa ya warna background gitu kan, atau gambar-gambar yang bisa mempercantik itu, gitu ya. Karena kan kalau kita masuk ke satu situs yang pertama kali kelihatan kan desainnya ya, gitu kan, sebelum fungsinya ya, ngelihat desainnya bagus, menarik, gitu, baru dilihat itunya dalamnya apa sih ini, gitu ya, gitu. Jadi ini jangan sendiri ngerjainnya kalau misalnya mau mengembangkan ya. Nanti cari teman yang suka desain itu. Yang teman yang suka desain nggak harus paham HTML-nya, gitu. Tapi dia bisa bikin desain di Canva gitu kan, tampilannya seperti ini, background seperti ini. Nanti Davin yang menerjemahkan itu ke dalam HTML-nya, pakai CSS, pakai gambar-gambar yang di-create sama teman tadi gitu. Tadi sebenarnya ada sedikit ini sih ngobrol-ngobrol sama Fauzi. Tadi kan Fauzi bikin desainer itu. Jadi ya saya ada niatan juga buat bikinin HTML-nya gitu. Ya, oke. Ya, itu aja paling saran Bapak ya kalau misalkan untuk yang mau mengembangkan lebih jauh gitu ya. Sementara kalau untuk interaksi mungkin masih agak jauh ya, tapi bisa dipelajari lah gitu. Ini kan masih statis ya, gitu kan, masih bisa dipelajari nanti ya, gitu. Ya, sekarang kan masih materi ya. Nanti interaksi itu paling butuhnya pada waktu kalau ada soal biasanya gitu ya. Kalau ada soal tuh baru perlu interaksi gitu. Mungkin dikasih contoh sama Bu Karina sih tentang matematika juga. Jadi kayak seperti ya mirip-mirip seperti ini juga sih. Ada jadi, interaksinya gitu di situ. Interaksi belum sih, masih statik juga. Masih statik juga di situ ya. Oke. Kalau itu interaksi gitu ya. Paling game Bu. Belum sih website. Oke. Sama ini paling kalau materinya, kalau konten kan konten matematik ya, itu nanti kayak pemilihan font gitu perlu diperhatikan juga ya. Nah itu perlu diskusi dengan desainer sebetulnya ya. Pemilihan font, pemilihan warna, mana yang perlu ditonjolkan gitu kan. Itu kan kalau orang melihat situs, apalagi matematik gitu ya kan, sebetulnya udah ngeri duluan aja kan. Mau ngapain gitu ya. Tetapi kalau tampilannya udah bagus, kemudian juga cara menguraikannya enak gitu. Nah itu bisa jadi hal yang diingat gitu ya sama pembacanya gitu ya. Itu yang masalah konten gitu ya. Kalau masalah pengembangan nanti masih perlu belajar lebih jauh lah dengan Pak Wid ya. Itu untuk itu gitu. Gitu aja mungkin Bu Rari. Kasih Pak. Yang pertama kali bikin web ya Pin ya. Iya, keren sih gitu untuk pertama kali udah berani coba hal yang baru ya gitu. Apalagi Davin kan punya minat di bidang matematika ya, itu nyambung banget ya, bukan dua hal yang terpisah, nyambung gitu kan. Karena itu fondasi itu buat
bikin coding kan, secara sistematis mikir gitu kan, cara menyelesaikan masalahnya. Ya kalau ada kurang-kurangnya sih nggak apa-apa ya gitu kan, namanya baru belajar gitu, suatu berproses sih gitu. Ya semoga Dapin bisa ngembangin lebih diperdalam lagi, Dapin ya banyak belajar, latihan gitu. Kalau ada kurang-kurangnya ya nggak apa-apa gitu. Bisa banyak latihan sama Pak Wid mungkin nanti. Itu mungkin itu aja sih. Bisa nanti ke depannya ngembangin dua hal yang Dapin suka, matematika dan teknologi gitu. Ya, itu terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat ya buat Davin. Walaupun misalnya belum utuh sebagai sebuah produk gitu ya, tapi buat saya itu pencapaian dalam proses pembelajaran. Walaupun misalnya produk itu pun belum sempurna, belum jadi sebagai whole package gitu ya, tapi Bapak tekankan yang penting kamu nikmati proses belajarnya. Ini kan kelas minat nih. Sesuatu yang kamu minati itu harusnya benar-benar kamu enjoy saat buat gitu. Kalau refleksinya sih tujuannya bahwa ini kan kelas minat agar kamu memperoleh pengetahuan batasan dirimu di mana. Misal nih, oh ternyata bikin web ternyata saya nggak terlalu minat-minat amat setelah saya memulai ini. Bisa ke sana kesimpulannya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata pada saat kamu membuat ini dan ternyata ternyata ini menarik ya, ini bisa diperdalam, mangga gitu, Bapak siap untuk mendampingi sampai ini menjadi sebuah produk yang betul-betul jadi portofolio kamu gitu. Gitu. Itu satu. Terus namanya proses pembelajaran gitu ya. Kalau Bapak sih hasil itu adalah nomor kesekian. Oke. Yang paling penting adalah dalam proses belajar apa aja sih yang udah kamu dapatin? Apa aja sih yang udah kamu pahamin? Baik secara teoritiknya dan juga pembacaan dirimu sendiri terkait minat yang kamu mau. Sebenarnya itu yang lebih penting sebenarnya. Oke, tadi ada teknis dari Pak Hansen, itu benar secara teori bahwa itu memang akan banyak hal yang mungkin memang masih perlu kita pelajarin gitu, oke ya. Tapi yang penting adalah pada saat kamu membuat ini, kamu menikmatinya atau tidak gitu, itu ya. Nah, kami para guru lebih pada kalau kamu minat, kamu menikmatinya, kami siap dampingi. Gitu. Bapak pun seperti itu, gitu ya. Bapak nikmati proses belajarmu, Bapak lihat selama informatika. Tentu ada kekurangan ya, namanya belajar. Mungkin Bapak sepakat dengan tadi terkait waktu yang perlu kamu kelola lebih baik lagi, gitu ya. Jangan sistem SKS gitu ya, sistem kejar semalam atau sistem kejar seminggu gitu. Nah, kita para profesional, saya dan Pak Hansen itu terbiasa dengan planning gitu ya. Jadi desain Bapak udah beritahu tekniknya seperti apa. Jadi time management aja yang paling perlu dibenahi di Davinnya gitu ya. Proses belajar it's okay lah gitu. Ada yang tidak perfect, it's okay. Di informatika, di coding, error itu ada error handling dan perbaikannya, itu challenge-nya di sana memang. Dan seperti yang Bapak sampaikan di kelas, buat Bapak temuin error, pusing, lalu mendapatkan solusinya itu satisfying. Gitu. Nah, apakah kamu juga bisa seperti itu ala-ala gitu? Mungkin itu dari saya. Tetap semangat, Davin, gali terus minatnya ya. Semoga bisa membaca dirimu lebih dalam lagi nantinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memberikan saran dan kritik, dan terima kasih juga sudah menonton, sudah memerhatikan saya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes 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 tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak dalam keuangan menjamin masa depan yang cerah. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait manajemen keuangan pribadi yang diambil dari buku yang berjudul A Dog Called Money. Itu buku fiksi yang diciptakan oleh Bodo Schäfer dari Denmark. Nah, kenapa sih saya mengambil keuangan pribadi? Saya ingin mempelajari cara mengelola, merencanakan, dan mengendalikan keuangan secara efektif dan bertanggung jawab. Saya juga ingin belajar mengembangkan uang, lalu perencanaan investasi serta pengambil keputusan yang tepat. Saya juga ingin mengelola keuangan dari pribadi sampai organisasi hingga menciptakan kestabilan finansial yang baik. Lanjut, pertanyaan riset dan hipotesa. Di pertanyaan riset saya yang pertama yaitu bagaimana sih kita cara mendapatkan uang dengan efektif. Lalu yang kedua, setelah mendapatkan uang, bagaimana kita menggunakannya agar kita bisa memuaskan diri kita. Di hipotesa saya yang pertama, yaitu lakukan apa yang ingin kita lakukan dan pikirkan bagaimana cara kita mendapatkan uang dari hal yang kita suka itu. Terus yang kedua, gunakan rumus sederhana seperti mengelola penghasilan kita di 3 persentase ini. Yang pertama itu 5% buat kebutuhan seperti makan, transport, dan lain-lain. Terus yang kedua 30% yaitu keinginan seperti hiburan, self reward, dan jajan. Terus yang ke-20% tabungan dan investasi demi masa depan. Manfaatnya agar kita bisa termotivasi untuk berusaha untuk menggunakan uang dan dengan baik. Jadi kalau kita mendapatkan uang nih, kita tuh nggak cuman sekedar memakai saja, tapi tahu bagaimana cara mengelolanya. Terus tujuannya agar menerapkan manajemen keuangan pribadi yang baik demi kesejahteraan di masa depan. Nah, ini buku ini ada Called Money bercerita tentang kira dan money. Di mana isi buku itu bercerita tentang cara mengelola uang sejak muda karena di kira ini sudah berusia 12 tahun. Terus yang kedua membangun kebiasaan finansial yang sehat. Nah, masalah keuangan Kira tuh yang pertama krisis ekonomi, di mana dia orang tuanya tuh ingin membeli barang tapi dengan berhutang. Terus yang kedua orang tua itu ya karena berhutang tuh jadi kehidupannya pas-pasan gitu. Gajinya full 70% tuh buat hutang, 30% buat kebutuhan dan lain-lainnya. Terus yang ketiga tuh Kira tuh punya keinginan tapi susah untuk diwujudkan. Misalnya meskipun dia wujudkan tapi dia memiliki kayak kelaparan gitu contohnya. Misalnya dia ingin membeli boneka harganya 100.000 tapi uang jajannya per bulan 80.000 gitu. Jadi dia sisakan dengan kondisi yang krisis. Nah, kesalahan Kira yaitu yang pertama Kira membeli sesuatu tanpa berpikir. Seperti yang saya bilang tadi itu dia membeli sesuatu tanpa melihat ke depannya gitu. Jadi dia asal beli apa yang dia suka tanpa melihat masalah atau tragedi yang akan muncul di masa depan.
Terus yang kedua itu tidak ingin belajar tentang uang. Pemikiran Kira sebelum belajar tentang uang tuh pembahasan uang tuh hanya untuk orang tua gitu, nggak cocok buat orang muda. Ngapain sih orang muda orang seumuran Kira aja belum menghasilkan uang, masih belajar, ngapain harus bahas uang gitu. Terus yang kedua tuh yang ketiga tuh Kira tidak mengetahui keahliannya, dia tidak mengetahui potensi dirinya gitu, jati dirinya, kayak di Al-Kausar gitu kan, mencari jati diri. Jadi dia belum tahu apa yang dia sukai, apa yang dia gemari, dan ya gitulah apa kesenangan yang ia bisa lakukan sekarang ini. Nah, kehadiran Mani ini, kenapa sih dia bisa mengubah kehidupan Kira? Karena ya di buku itu, aduh di belakang lagi bukunya, saya lupa ambil. Buku yang tadi itu yang ada Cold Money yang warna kuning itu menceritakan buku fiksi, tapi kita banyak mengutip pelajaran yang diambil gitu. Makanya anjing di buku ini bisa bicara saat saat adalah sesuatu kondisi di mana Kira ingin membeli album yang harganya 80 pound sterling dengan menghabiskan uang sakunya selama sebulan gitu. Nah, awalnya tuh dia temukan jadi ini bukunya. Terus dia temukan di depan rumahnya yang terluka-luka. Katanya ada orang bilang tuh habis kecelakaan mobil, tapi pemiliknya tidak dikenali, soalnya udah dibawa kabur sama udah dibawa oleh ambulans gitu ke rumah sakit, langsung dibawa. Nah, lalu diselamatkan oleh Kira. Nah, setelah itu saran awal dari Mani, anjing yang bisa bicara tadi ini, itu buat dulu 10 keinginan. Terus lalu karena kita sulit ya dalam mewujudkan 10 keinginan dalam waktu yang setahun, jadi pilih saja 2 diantaranya gitu. Nah, ini tuh buat 10 keinginan tuh sama dengan visi gitu. Visi di dalam dasar manajemen. Jadi sebelum kita memutuskan apa yang kita lakukan atau apa pencapaian yang kita inginkan tuh buat dulu visi, yaitu sesuatu yang ingin kita raih gitu. Dan setelah itu bayangkan dan ilustrasikan, kata Mani. Jadi kalau ketika kamu sudah mewujudkan visi ini, apa dampak yang kamu terima, apa rasa emosional yang kamu rasakan. Terus setelah itu wujudkan visi dengan misi gitu. Jadi dia membuat kaleng impian. Kan tadi keinginan ada 10, dia wujudkan antara 2 diantaranya. Nah, 2 diantaranya yaitu membeli laptop dan mengumpulkan duit untuk pertukaran pelajar di San Francisco. Terus lanjut. Nah, setelah membuat visi dan misi itu cari bagaimana cara biar misi itu berjalan gitu, dengan menambah penghasilan. Karena kalau uang kita ngandelin uang saku terus tabung di 2 kali itu mana cukup gitu. Apalagi target Kira tuh dalam 1 tahun ke depan, pasti susah dong. Nah, di sini ada Marcel yaitu sepupu Kira yang memotivasi dia untuk menambah uang saku dia. Nah, di Marcel itu uang saku itu 200 per bulan. Itu dari pekerjaan dia. Itu 10 kali uang saku dari Kira. Dan Marcel juga ini seumuran dengan Kira dan sudah memiliki karyawan gitu. Kerja Marcel apa sih? Kerja Marcel yaitu driver roti. Penghasilannya 70 pound per bulan. Terus berbelanja dan menemani orang di panti jompo. Kok bisa sih dia menjadi driver roti dan menemani orang di panti jompo? Karena yang pertama tuh dia udah mengenal jati dirinya, yaitu dia suka bersepeda, dia sangat handal dalam bersepeda. Ya udah dia mengambil kesempatan dari jati dirinya itu loh, dia dari kegemarannya dia dalam bersepeda. Terus yang kedua, dia mengambil kesempatan yang ada, karena di dekat dia tuh ada panti jompo, dan di panti jompo tuh memiliki kekurangan orang gitu. Jadi yang namanya kakek dan nenek-nenek itu malas buat keluar gitu karena udah tua. Jadi dia memutuskan menawarkan kerja untuk
dia pergi berbelanja untuk membeli kebutuhan di ini orang warga Panti Jompo. Nah, terus hal seperti ini pun ditiru oleh Kira. Nah, Kira tuh mencari-cari tahu apa sih kegemarannya, apa sih kesukaannya akhir-akhir ini. Oh, ternyata dia suka anjing gitu. Dia dari dulu tuh pengen punya anjing tapi tidak kesampaian. Akhirnya ada Moni yang datang di depan rumahnya pas kecelakaan. Nah, setelah itu dia rawatlah sampai sembuh. Terus karena dia gemar sekali anjing, dia bisa merawat Mani. Dia udah tahu kegemarannya gitu, yaitu merawat anjing. Nah, setelah itu udahlah, Marcel punya kenalan tetangganya yaitu suami istri Hanigan. Jadi dia menawarkan diri dan akhirnya diterima. Per hari itu dia digaji 1 pound sterling per hari. Terus setiap trik yang diajarkan oleh Kira kepada anjingnya, kalau berhasil tuh dapat 10 pound sterling. Nah, ini manajemen keuangan pribadi, yaitu mengawasi keuangan mereka yang mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, mengelola, mengendalikan, memperoleh, dan menyimpan sumber daya keuangan. Nah, contohnya itu seperti dasar manajemen. Yang pertama tuh ada seperti 5M. Nah, yang pertama tuh ada man, method, material, mesin, dan money. Man-nya siapa? Man-nya Kira yang menjalankan misi tadi. Terus metodenya apa sih? Metodenya tuh langkah-langkah untuk mewujudkan visi yang udah ia bangun sejak dari awal. Yaitu metodenya apa sih yang saya lakukan untuk bisa meraih visi saya, seperti bekerja, terus mencari bagaimana cara lebih banyak bertambah uang, seperti berinvestasi, menabung, dan lain-lain. Terus materialnya itu terkait sesuatu yang dibutuhkan untuk menggapai visi tersebut, seperti diri sendiri gitu, dari dalam mencari jati diri. Materialnya itu keahlian dalam merawat anjing. Terus mesinnya apa sih? Mesin tuh contohnya itu telepon genggam kalau di kasus ini, di kasus Kira. Jadi setiap suami istri Hanigan tuh ingin pergi keluar dan ada seseorang ingin merawat anjingnya, dia telepon segera Kira. Terus yang terakhir tuh money, yaitu SOP keuangan. Bagaimana langkah-langkah untuk mengelola keuangan kita setelah mendapatkan penghasilan. Ini saya kutip dari landasan manajemen keuangan pribadi dari e-journal kampus akademik.my.id. Nah, ini dari manajemen keuangan pribadi dari Obago. Nah, ini juga dari jurnal yang sama terkait menabung dari Lusardi, yaitu menabung itu penundaan konsumsi demi mencapai tujuan keuangan, bukan untuk mengurangi resiko krisis finansial serta pembangunan kesejahteraan finansial di masa depan. Singkatnya seperti itu. Nah, ini kita ke angsa bertelur emas. Angsa bertelur emas itu apa sih? Nah, awalnya itu angsa bertelur emas itu yang diceritakan Mon itu ada seseorang yang memiliki angsa ajaib gitu, yang bisa bertelur emas. Jadi angsa dia bertelur emas, setiap hari itu bertelur emas 1, tapi karena orangnya serakah, pengen nggak mau menunggu tiap hari dapat 1, tapi mau langsung banyak gitu. Jadi dia membunuh angsanya dan mendapatkan telur banyak. Tapi setelah selang hari kedepannya dia tidak mendapatkan telur emas lagi karena udah membunuh angsa itu gitu loh. Dia tuh beropini bahwa dengan membunuh angsa dia bisa mendapat telur emas di dalam angsa tersebut. Memang dia dapat, tapi tidak untuk jangka panjang gitu. Jadi dia tidak ada lagi angsa yang bertelur emas. Nah, itu analogi apa sih? Nah, di angsa ini tuh sumber penghasilan atau potensi diri. Sebelum Kira mengenal investasi, dia itu mengandalkan angsanya sebagai tabungan dia. Jadi untuk masa depan dan darurat. Nah, setelah Kira mengenal investasi, angsa itu seperti saham gitu. Jadi tempat
tempat penghasilan uang itu berputar. Nah, jadi uang tuh tidak dipakai untuk jajan untuk kebutuhan, melainkan disimpan dan diputar supaya bisa menghasilkan uang lagi. Nah, terus bagaimana sih Kira mengelola uang? Kira tuh mengelola uang dari setiap pendapatannya. Misalnya dia tuh pernah digaji sama Pak Goldstein tuh 1.000 pound. 50% dia taruh untuk angsanya, untuk impian dan masa depannya. 50% 50% tuh untuk saham dan investasinya, terus 40% untuk kaleng impiannya, dan 10% untuk jajan gitu. Dan ya menurut saya ini 10% untuk jajan kayak apa ya, kayak berlebihan banget gitu kalau 10% doang. Soalnya itu 40 atau 10 lah. Soalnya misalnya nih kita dapat uang saku kita 500.000. Terus kalau jajan tuh cuman 50.000 doang, kan mana bisa kan. Jadi saya kurang setuju sih dengan 10% itu. Nah, ini tuh dari pesulap uang tuh nama grup dari grup investasi Kira gitu. Anggotanya itu Bu Trenton, Kira, Marcel sepupunya, sama Monica. Monica tuh sahabat sekolahnya Kira. Syarat saat menginvestasi keuangan mereka, yang pertama itu mencatat uang yang diinvestasikan, jangan asal-asalan, agar menciptakan stabilitas finansial gitu. Jadi ya kayak tadi membagi penghasilan kayak 50% ini, 30% buat investasi. Terus yang kedua, investasi harus mudah dimengerti dan dikelola. Nah, karena orang itu si Kira masih remaja, masih muda, jadi mereka harus mengambil instrumen yang mudah dimengerti dan mudah mereka kelola. Terus yang ketiga, uang yang dihasilkan mendapat imbal yang terbaik. Terus yang mereka investasikan itu semuanya mengikuti dokumen dari yang dibuat oleh Bu Trenton. Semua cara untuk berinvestasi mengikuti dokumen yang udah dibuat Bu Trenton gitu. Jadi instrumen yang mereka pilih harus secara dokumen. Terus bagaimana cara mereka berinvestasi juga harus mengikuti dokumen gitu. Jadi full arahan oleh orang yang berpengalaman gitu. Soalnya mereka juga masih remaja gitu, masih pelajar. Nah, ini saya landasan ilmiah manajemen keuangan pribadi yang saya kutip dari jurnal. Singkatnya itu, investasi adalah komponen penting dalam perencanaan keuangan. Makanya kita harus hati-hati dalam berinvestasi dan harus bijaksana. Juga penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip dasar investasi agar kita tidak asal-asalan dan tidak rugi gitu. Soalnya memang investasi itu punya banyak keuntungan, tapi punya banyak kerugian juga gitu. Seperti rumus itu high risk, high return. Kalau dalam rumus investasi. Nah, lanjut di sini tuh orang-orang yang ditemui Bu Kira gitu. Nah, oh ya. Ini terkait literasi keuangan. Jadi belajar dari seseorang yang memiliki pengalaman lebih, terus menerima dan mengevaluasi saran dari mereka, kayak orang-orang yang Kira kenal tadi. Ini saya kutip dari landasan ilmiah juga. Terus ini stabilitas finansial, yaitu seseorang memiliki kecukupan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, merencanakan masa depan, serta mampu menghadapi risiko di keuangan di masa depan. Nah, ini do endorse-nya dari investasi. Yaitu saya ambil dari buku juga tuh. Saya ambil dari buku juga tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Kira lakukan, karena di umur remaja itu jangan tidak boleh se ekstrim dewasa gitu cara mengelola keuangannya. Jadi mulai dari nominal kecil, terus tujuan berinvestasi untuk jangka panjang, terus gunakan platform yang terdaftar di otoritas resmi gitu yang udah terpercaya. Nah, yang downs-nya itu jangan memakai uang untuk kebutuhan penting.
Jadi kalau kebutuhan penting biarlah kebutuhan penting gitu yang dipakai buat berinvestasi. Terus jangan tergiur dengan keuntungan besar. Karena di dalam keuntungan besar tuh ada juga kerugian yang sangat besar. Jangan ambil resiko yang belum dipahami, dan yang terakhir jangan mudah panik dan asal jual beli gitu. Karena dalam investasi itu sama saja kayak musim gitu. Pasti berubah-ubah dan akan selalu ada baik dan ada buruknya. Nah, kesimpulannya itu saya ambil ada Quran surah An-Nahl ayat 97, yaitu barang siapa mengerjakan kebijakan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik. Nah, contohnya itu Kira membantu anjing yang terluka. Hasilnya dia bisa berubah kepribadian gitu. Jadi dia dulu tidak mengenal uang, sekarang bijak dalam mengelola keuangan. Terus Kira juga menyelamatkan tuh yang Bu Trenton tuh yang membantu investasi. Kenapa dia bantu? Karena sebelumnya dia selamatkan rumahnya dari maling gitu. Kan Bu Trenton tuh meninggalkan rumahnya selama 2 minggu. Terus ada yang bobol. Dia beranilah masuk sama Marcel sama Monica. Bertiga teman itu dia masuklah. Terus mengusir malingnya gitu. Tapi mereka nggak lawan, cuman malingnya panik karena lihat orang langsung kabur. Terus mereka mencatat semua harta-harta Bu Trenton yang ada dalamnya gitu, biar tahu apa yang hilang, apa yang masih ada. Gitu. Terus hasilnya Kira bijak dalam mengelola keuangan, penghasilan terus bertambah, produktif di usia muda, juga hidup tanpa kekurangan, dan masa depan Kira tuh cerah gitu karena dia sudah mempersiapkan masa depan dengan matang. Terus pelajaran dari Kira yaitu membuat kita sukses, yaitu berusaha sebaik mungkin, sabar, belajar dari kesalahan ya, karena pasti hidup ada di atas, kadang di atas kadang di bawah gitu. Terus berbuat baik kepada orang sekitar, karena pasti kita juga dapat imbalan setiap apa yang kita perbuat gitu. Terus dan terakhir menulis setiap pencapaian jurnal. Kenapa sih ini penting? Karena itu yang membuat kita muhasabah diri gitu. Jadi kalau orang yang muhasabah diri itu pasti bisa mengenali dirinya lebih dalam gitu, bisa bersyukur dan bisa mengenali potensi jati dirinya yang terbaik. Nah, kesimpulannya, setelah saya membaca buku dan mengutip landasan keuangan pribadi, saya bisa belajar untuk merubah sikap saya dalam mengambil keputusan keuangan. Nah, dengan literasi keuangan ini, saya bisa mendapatkan benefit keuangan. Apa sih benefit keuangan? Jadi, setiap uang yang saya miliki, selalu ada manfaatnya gitu, dan saya tidak menyesal, tidak rugi setelah mengeluarkan atau mengelola keuangan saya. Jadi, setiap saya mendapatkan uang, saya juga mendapatkan manfaat dari situ. Dari saya. Baik, alhamdulillah. Langsung kita mulai sesinya, Rafif. Ya, pertama-tama Ibu sangat bangga sekali karena Rafif memilih topik yang menurut Ibu strategik ya, mengingat posisi Rafif sekarang menjadi kepala rumah tangga pengganti ayah. Jadi ini adalah hal-hal yang memang harus Rafif kuasai gitu ya. Kemudian buku fiksi ini terlihat Rafif kuasai, kemudian bisa diintegrasikan dengan tujuan dari yang ingin Rafif capai ya tentang manajemen keuangan. Presentasinya masih agak terlalu melompat-lompat, belum terlalu smooth alurnya, tapi itu bisa diperbaiki nanti sambil jalan. Yang penting mungkin pertanyaan Ibu satu, setelah apresiasi tadi, seberapa berdampak buku ini kepada Rafif hari ini? Saya juga mulai termotivasi untuk mencari sumber pendapatan tambahan gitu. Soalnya saya kan sekarang udah kerja. Saya udah kerja dan udah punya penghasilan, tapi itu belum cukup buat saya gitu. Adalah videografer. Terus itu ya ada tuh pernah kalimat dari buku ini, jangan puas dengan dalam satu penghasilan gitu. Kamu harus mencari terus penghasilan yang banyak yang bisa menyejahterakan kamu gitu.
Gitu. Yang penting apa semua tadi pelajaran dari Kira juga Rafif pegang ya tentang mencari apa yang menjadi keunggulannya. Tadi Marcel suka naik sepeda, terus jadi jualan roti gitu ya. Jadi jangan mencari hal yang terlalu jauh gitu ya dari diri Rafif gitu. Dan tadi berbuat baik karena mungkin kebaikan yang kita lakukan tanpa pamrih itu akan berbuah tanpa kita duga gitu ya. Karena ada faktor Allahnya di sana. Baik, selamat Rafif. Alhamdulillah. Semoga betul-betul nanti ada hal-hal yang berdampak jauh ya dari buku ini untuk Rafif. Amin. Ada mau tambahan? Nggak ada. Teman-temannya ada yang mau kasih komentar, saran? Tidak ada? Cukup? Ya, I can see that too. Ya. Mengharukan ya ngeliatnya. Silakan ditutup. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak dan mendengar. Terima kasih juga Bu Tari atas pemasukannya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini terakhir. Amin. Iya, Amir pakai waktunya. Enggak, santai aja Mir, kan mau sholat. Terus, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah saya akan mempresentasikan tentang kelas minat saya, produknya presentasi, yaitu pembelajaran saya atau menjelaskan tentang apa itu recommender system. Presentasi ini atau kelas minat ini dibantu oleh Pak Kusuma dan Bu Sentari. Seperti itu, mungkin langsung saja. Ini latar belakangnya, saya rasa kita semua di zaman era informasi gitu ya, informasi digital, kita semua memakai sosial media. Seringkali ya YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya. Saya punya pertanyaan gitu, bagaimana cara kerjanya sosial media. Tiap kali kita buka, konten yang muncul itu pasti konten yang seringkali yang kita tertarik pada gitu. Dan sini saya membuat hipotesa gitu ya, dari jutaan konten di sosial media ini dari berbagai macam gitu ya. Bagaimana sih algoritma YouTube, TikTok, dan Instagram tuh membuat dari jutaan itu menjadi lusinan mungkin di tampilan for you page kita di sosial media. Saat saya searching, salah satu metode atau salah satu sistem yang dipakai adalah recommender system. Nah, untuk recommender system ini, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan rumusan masalahnya, di antara lain apa itu recommender system, lalu bagaimana dia bekerja, apa saja metode yang dipakai gitu ya dalam membuat recommender system, dan apa aja tantangannya gitu. Untuk yang menjawab tujuannya untuk memahami apa itu konsep dasar dari recommender system itu seperti apa, cara kerja seperti apa, jenis-jenis metode, dan bagaimana implementasinya dan tantangan yang muncul. Yang pertama, apa itu recommender system? Recommender system di sini kalau dari Wikipedia, dia adalah suatu jenis penyaringan informasi, sistem penyaringan informasi yang menyarankan item yang paling relevan bagi pengguna
Dari jurnal yang saya baca oleh Berk dan Goker tentang recommender system, di sini dia menjelaskan bahwa recommender system itu adalah alat untuk berinteraksi dengan ruang informasi yang besar, yang kompleks, dan alat ini memberikan tampilan yang dipersonalisasi dari ruang informasi tersebut dengan memprioritaskan item yang kemungkinan besar menarik bagi pengguna atau user. Ya, kesimpulan dari saya yaitu recommender system ini adalah sebuah alat untuk menyaring informasi dari sebuah ruang sistem informasi yang besar dan menampilkan item-item sesuai dengan minat user gitu. Nah, item dan user dalam recommender system ini apa sih? Pertama ada item. Item ini adalah sesuatu yang direkomendasikan kepada user. Contohnya kalau di platform sosial media umumnya gitu ya, ada postingan video dan foto. Ya, seperti di Instagram, ya sekarang ada video, ada foto, reels, dan sebagainya. Film untuk misalnya Netflix, dia merekomendasikan film yang kita tertarik gitu ya. Lalu ada lagu untuk Spotify, dan produk jualan untuk misalnya Tokopedia dan Shopee. Sebenarnya satu lagi saya lupa tambahkan, item ini sebenarnya bisa di kustomisasi disesuaikan dengan sistem apa yang dipakai gitu. Misalkan dalam dunia kerja gitu ya, kadang ada kantor yang mempunyai sistem informasi yang memakai recommender system ini untuk mempercepat kerja. Lalu ada user, di mana user adalah ya kita gitu sebagai pengguna recommender system ini. User ini dia memiliki data seperti preferensi dan perilaku, di mana preferensi dan perilaku ini nanti akan dibaca oleh sistem untuk dipakai sebagai informasi untuk memproses konten apa yang akan ditampilkan pada sistem tersebut. Secara simpel, ini dari salah satu jurnal oleh Covington tentang recommender system. Arsitektur sistemnya umumnya dia memiliki video corpus atau sebuah istilahnya tabungan kontennya gitu ya, video. Kalau misalkan di YouTube ini ya, ini memakai analisis arsitektur recommender systemnya YouTube. Ada video corpus dari jutaan video yang ada di YouTube gitu ya. Dia akan menjalankan filtering pertama. Dia akan memberikan kandidat rekomendasi. Kandidat rekomendasi ini didasari oleh user history dan konten atau ya perilaku dan preferensi si user itu tadi. Lalu dari jutaan ini dia difilter lagi menjadi ratusan, lalu di ranking. Di ranking menggunakan tadi preferensi dan perilaku lagi, juga dengan video features. Video features ini adalah kalau misalkan di YouTube, thumbnail, judul videonya, subtitle, deskripsi videonya, dia akan menjadi salah satu faktor yang membantu si program sistem ini merekomendasikan gitu. Dan ada kandidat sources ini atau sumber kandidat lainnya, ini biasanya bergantung pada algoritma platformnya. YouTube merekomendasikan sedemikian video yang sesuai dengan agenda yang pengen YouTube sampein. Twitter juga ada, TikTok ada, dan sebagainya. Lalu setelah di ranking dari ratusan, dia akan menghasilkan lusinan konten yang sering kita lihat di For You page kita di Instagram, YouTube. Nah, buat nge-breakdown arsitektur sistem ini, dia memakai metode-metode yang lebih istilahnya lebih simpel gitu ya buat ngebangun dari awal gitu. Nah, metode-metode ini diantara lain ada content based filtering atau filtering menyaring berbasis konten. Jadi cara kerjanya kalau dalam recommender system, misalkan user A, misalkan Fauzi gitu. Fauzi suka konten A, konten A-nya misal apa? Barcelona gitu. Dia disuka, Fauzi menyukai itu konten itu gitu. Nah, si sistem mencari sistem yang serupa, mencari konten yang dengan isi yang serupa gitu. Misalkan konten B tim bola lainnya gitu.
Nah, dari apa? Si sistem mengetahui isi konten tersebut, konten B tentang video bola lainnya direkomendasikan lagi ke Fauzi. Nah, ini ya itu tadi menyaring berbasis konten. Dia fokusnya kesamaan konten. Metode selanjutnya ada kolaboratif filtering. Menyaring kolaboratif yang dimana dia fokusnya adalah kepada user. Misalkan Fauzi dan Rafif suka nonton konten A, konten B, konten video bola-bola gitu ya, sepak bola. Keduanya menonton dua video yang sama. Gitu. Keduanya nonton dua video yang sama, dua-duanya disukai oleh kedua user. Nanti sistem mendeteksi bahwa kedua user tersebut memiliki kemiripan gitu dalam konten yang mereka tonton gitu. Gimana? Kalau di yang arsitektur tadi, dia si user ini kan mengambil data preferensi dan perilaku ya. Si video features ini sebagai data gitu, apa thumbnail, judul, itu kan data teks gitu ya dan image gitu ya. Kalau kontennya secara judul ada bola, sepak bola, itu dia akan diproses dan menjadi data yang bisa diproses oleh si sistemnya gitu. Sering nonton, ya, bener. Kalau yang simpelnya sih, kalau yang awal-awal, tahap awal-awal, likes, komen, share itu kan paling bisa secara kuantitatif bisa kelihatan gitu ya si sistemnya gitu. Kalau yang lebih advance lagi nanti ada metodenya. Tadi sampai ya kemiripan user gitu ya. Akhirnya si sistem mendeteksi kemiripan user saat user B menonton konten C, misalkan Rafif menonton satu video lagi, sistem akan merekomendasikan video yang sama ke Fauzi gitu karena kedua user ini memiliki kemiripan preferensi konten gitu. Seperti itu. Ini collaborative filtering. Salah satu sistem metode lagi adalah hybrid system yang dimana ya tadi dari content based dan collaborative filtering dia dikombinasikan data-data tersebut dari yang fokusnya ke konten dan fokusnya ke user digabungkan sehingga konten yang direkomendasikan lebih akurat kepada peminatan si usernya. Sebenarnya metode banyak. Cuman salah satu metode yang populer juga atau maksudnya sekarang lebih sering dipakai gitu ya. Karena dia lebih kompleks dan lebih akurat adalah metode deep learning. Untuk deep learning sendiri saya belum terlalu explore atau terlalu ini ya, cuman secara simpel deep learning ini adalah sebuah sistem yang mereplikasi neural network namanya, jaringan neural tuh taraf gitu ya, direplikasikan dalam bentuk program komputer yang di sini dia banyak faktor atau parameter gitu yang diproses gitu. Saya sendiri mungkin kurang memahaminya, cuman ini adalah salah satu metode yang kayaknya hampir semua recommender system pakai, semua algoritma sosial media pakai. Seperti itu. Dia lebih kompleks. Lalu tantangan. Recommender system ini tantangannya dan lain skalabilitas data yang sangat besar. Yang pastinya dia perlu banyak user, banyak konten. Jadi ya mungkin kalau buat ngebikin website, misalkan saya bikin website gitu ya, itu akan sangat sulit karena buat ngebangunnya perlu sangat banyak resource gitu. Keterbatasan data juga sama tadi, bagaimana data user itu kalau mau lebih akurat ya pasti perlu lebih banyak sampel. Lalu konten baru yang terus muncul artinya kayak YouTube tiap hari ada sekian juta orang yang ngupload satu video, 2 video, bisa 10 video dalam satu hari gitu ya. Jadi si algoritma harus bekerja lebih keras buat memfilter dari jutaan video tersebut. Feedback loop ini ketika si data
data rekomendasi tersebut di apa istilahnya, di loop balik ke sistem yang ini bisa mempersempit variasi konten gitu. Seperti itu. Dampaknya rekomendasi sistem ada yang positif dan negatif. Secara positif personalisasi konten, di mana ya bagi tiap user nih menguntungkan gitu ya, apa yang kita buka itu pasti selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Efisiensi pencarian ya lebih cepat karena relevansi apa yang kita search akan lebih cepat dengan apa yang kita suka gitu. Meningkatkan engagement itu lebih ke platform untuk buat toko buat YouTube, buat Tokopedia, Shopee, mereka lebih user lebih lama menggunakan aplikasi tersebut, platform tersebut. Mendukung bisnis digital juga sekarang iklan-iklan itu disesuaikan dengan penggunanya. Saya lagi suka kamera, iklan yang muncul kamera semua. Saya lagi suka gitar, yang muncul gitar semua. Seperti itu. Saran dampak negatifnya dan antara lain ada filter bubble, di mana tadi ya feedback loop mirip, di mana user tuh hanya melihat konten yang serupa. Jadi mereka tuh terbatas gitu kontennya, hanya konten yang mereka suka gitu, tidak memperluas wawasan gitu. Canduan digital ya, kalau konten yang kita suka terus namanya doom scrolling, namanya brain rot kalau sekarang ininya, itu karena konten yang kita dapat itu mengfeed dopamin kita gitu. Seperti itu. Biasa algoritma tadi tergantung medianya, karena sekarang ya platform-platform tersebut dipakai sebagai tanda kutip senjata gitu ya buat beberapa negara gitu ya. Salah satunya mungkin YouTube, kemarin ada kasus iklannya ngedukung Israel terus gitu. Itu bergantung dengan agenda platformnya gitu. Kurang eksplorasi tadi mirip dengan filter bubble ya, kita terjebak di zona nyaman konten yang kita sukai sehingga tidak memperluas apa yang kita ketahui gitu. Ya kesimpulannya, rekomendasi sistem ini merupakan teknologi penting ya dalam era informasi, media sosial yang membantu personalisasi konten. Sistem ini menggunakan berbagai metode berbasis data dan kecerdasan buatan, serta terus berkembang untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman user pengguna. Seperti itu. Terima kasih. Saya buka sesi pertanyaan. Akhirnya ada hal lain yang baru setelah bertahun-tahun Ibu tunggu, alhamdulillah. Jadi ini sisi Amir yang kita sudah tahu itu ada, tapi sekarang baru Amir tunjukkan. Dan banyak yang ingin Ibu apresiasi. Selain satu, eksplorasi hal baru, I do appreciate. Yang kedua, slide presentasinya sangat ramah audiens untuk orang yang auditori dan tidak terlalu visual, jadi nggak terlalu mengganggu gitu. Saya fokus ke Amir karena saya nggak visual orangnya. Jadi cukup sekali saya lihat, saya punya hipotesis, dugaan, dengar presentasi Amir, saya ngerti gitu. Jadi sangat menguasai konten. Untuk orang yang benar-benar baru mendengar hal ini, it's very easy for me to digest your information. So it's a very good presentation, very informative, clear, bagus banget. Kemudian, I think this is one of the best of your class minute presentation, ya. Tapi Bu pengen nanya sih, apa yang Amir sudah puas, apa yang Amir belum puas, ya. Kemudian apa rencana Amir untuk memperbaikinya? Silakan. Baik, makasih Bu pertanyaannya. Untuk keterpuasan ya, bagi saya ini bukan, maksudnya mungkin bayangan saya awalnya presentasinya mungkin akan lebih padat seperti KS gitu ya, yang dimana dia memakai rubrik-rubrik sedemikian rupa untuk menjelaskan konten tersebut gitu. Dan kepuasan dan sebenarnya awalnya kan memang pengen mempelajari lebih, tujuan awal saya mempelajari ini
karena memang pengen lebih ngulik secara persamaan matematika dan sebagainya gitu. Awalnya idenya itu gitu. Cuman awalnya ke sana. Cuman setelah saya baca lagi, setelah iya sangat berat ini topik kuliah gitu ya. Maksudnya deep learning dan sebagainya, saya rasa saya belum punya basic yang cukup gitu ya buat memahami lebih lanjut. Ya mungkin itu ya. Dan ya memang kelas minat tahun ini kan memang lebih pendek ya ininya, waktu penginiannya, pengerjaannya. Lalu untuk selanjutnya ya, sebenarnya ini kelas minat yang bagi saya tadi ya oke, baru. Cuman kalau kelas minat sebelumnya kan memang saya lebih ke kreatif development gitu ya, tentang seni, tentang desain gitu. Jadi saat ngejelasin ini agak apa ya, agak sisi yang itunya tidak muncul gitu, sisi desain, sisi kreatif yang mungkin masih ada bersuara gitu di dalam diri saya gitu. Dan ini buat kelas minat yang ini mungkin kenapa bagi saya ini kurang all out gitu ya pengerjaannya, karena itu mungkin secara topik bagi saya agak kurang gitu, secara peminatan gitu ya, seperti itu. Next step-nya ya mungkin bakal lebih informatika tetap, cuman memang arahnya lebih ke yang multimedia, lebih ke generatif desain dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Amit sama Bu Lari untuk Pak Kusuma juga ya. Terima kasih untuk pembimbingannya dan pendampingannya. Bagi saya memang betul topik yang diangkat begitu dia menyerahkan papernya ke saya pun bantuin katanya gitu. Pas saya baca, oh ini matematikanya memang tingkat tinggi ya gitu, dan saya rasa kenapa tadi dia bilang nggak all out karena mungkin dia merasa tidak memahami bagian itunya sehingga itu membuat dia agak berat memahami keseluruhan gitu. Dan ya saya hanya bisa merespon yang dia paham. Saya coba maksimalkan sampai sini gitu ya. Yang alhamdulillah dia bisa menerima itu walaupun tidak harus menurunkan rumusnya gitu ya. Itu ya. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut itu. Ya. Udah iya. Gak apa-apa sih kalau Ibu. Iya, cukup buat saya, lebih dari cukup malah. Lebih dari cukup gitu buat saya. Iya, betul. Jadi semua kan ketika muncul dari awal kan kepala kita tuh langsung mengeluarkan sekian hipotesis ya, apa ini recommender system, kita juga pengguna, makanya bukan juga langsung engage gitu, apakah ini, apakah itu gitu. Jadi untuk konten segitu, level of engagement audience dengan level of understanding kita udah achieve, itu udah bagus, ya kan? Nah. Bapak mau komen? Oh, ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Ya harusnya ini buat teman-temannya ya. Mudah-mudahan kalau saya sih ngelihat ya amazed juga Amir bisa memilih topik ini gitu ya. Sejauh pengetahuan saya ini topik yang multidisiplin, jadi cukup ya sekarang cukup jadi pilihan untuk studi lebih lanjut gitu ya. Masih masih fresh dengan segala macam perkembangannya gitu ya. Dan tadi menarik dari eksplorasinya tadi tentang bisnis digital, kemudian mungkin ada, kalau di tempat saya kebetulan ada jurusan baru tentang psikologi digital gitu ya.
Saya juga nggak tahu itu. Tadinya saya berpikir jurusan pencatatan konsultasi psikologi, tapi ternyata part yang dimunculkan oleh Amir ini menginsight banyak hal mungkin di situ ya ke depan. Itu mungkin ya secara umum bridge apa ya Amir sudah menurut saya sudah bisa mulai mengeksplor banyak batu loncatan untuk meneruskan ke depan, mau di sisi apa namanya pengalaman-pengalaman lalunya gitu ya, dan sekarang sudah mulai terlihat mulai terkumpul gitu ya sebagai bahan-bahan yang kedepannya bisa difokuskan lebih dalam lagi, silahkan gitu ya. Ya itu mungkin apresiasi dari saya. Terima kasih Amir sudah bekerja keras. Buat teman-teman juga, buat Bapak Ibu guru. Ya mungkin saya di sini mewakili teman-teman. Keren Amir gitu, slide-nya sangat engaging, sangat membantu saya yang mungkin visual dan juga materinya sangat kekinian. Mungkin kalau misalnya yang saya tanya, kayaknya ada pertanyaan di benak saya, apakah ada apa ya? Ada sebenarnya permainan psikologi aja, ada kayak kita oh baru aja ngomong tiba-tiba muncul, sebenarnya karena kita connect aja gitu, red card teori gitu, karena kita lagi fokus ke situ, kita baru ngomongin itu, jadi kayak bukan sebenarnya itu udah lama muncul dari udah selalu muncul, tapi karena kita baru ngomong muncul dia denger nggak kayak gitu. Apakah ada sebenarnya permainan psikologi kayak gitu? Ya, mungkin terakhir ya, ibu rasa dengan kombinasi ayah dan ibu seperti ini, Amir bisa habis-habisan tuh menuntaskan keingintahuannya. Tapi pastikan Amir juga membawa fitrah dirinya yang otentik ya dari Allah. Nah, apakah aspek seninya, apanya gitu. So you just wait and see aja. Keep tracking apa yang dimudahkan aja, kemudian optimasi, bersyukur dengan sumber daya yang ada, terus tuntasin, terus nanti lihat kemana perginya. Ibu sama-sama nunggu ya. Silakan ditutup. Baik, terima kasih Bu Tari. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Pak Wid, terima kasih Pak Kusuma juga yang sudah membantu. Teman-teman juga makasih sudah tadi menyimak presentasi saya. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan perkenalkan, nama saya Langit. Saya akan mempresentasikan hasil hasil apa ya, hasil hasil produk minat saya, yaitu aplikasi game review berbasis web. Untuk pertama-tama latar belakang saya. Apa yang membuat saya ingin membuat website? Yaitu ya, saya itu cuman ingin mencoba-coba untuk eksperimentasi eksperimentasi bagaimana website itu ya bagaimana website itu dibikin gitu dari coding. Saya juga karena pas dulu saya juga pernah ada pengalaman coding, tapi ya belum dilanjutin sih. Tapi untuk sekarang saya ingin coba-coba lagi buat melanjutkan coding saya gitu. Jadi mengapa saya memilih game review buat bikin websitenya? Karena ya saya bisa juga gitu yang lain kayak Davin, kayak websitenya kayak ada kayak apa ya namanya websitenya tentang matematika. Terus Fauji websitenya tentang apa ya tadi? Desain. Kayak tadi Fauzi websitenya tentang desain. Nah, jadi saya milih game review itu karena ya kemungkinan ya kepikiran dari situ sih yang ingin saya bikin website. Karena ya game review juga masih lumayan sih, kayak masih lumayan basic buat saya gitu. Karena saya masih agak lumayan masih lumayan pertama-tama buat coding. Terus ada hal-hal juga gitu yang menginspirasi saya untuk mencoba gitu bikin website sama bereksperimentasi. Jadi ini salah satunya. Jadi ini salah satunya. Ini websitenya tentang game progress. Jadi ini mereka bikin website ini buat mengasih progress tentang gamenya mereka gitu. Jadi ini ada apa yang namanya news ada berita-berita gitu bagaimana progresnya gimana. Terus nanti dikasih sneak peek bahasa Indonesia apa ya, cuplikan tentang gamenya. Nah, terus kalau ini sama kayak tadi ya creator yang bikinnya sama, tapi kalau ini tentang menjual-jual barang sih. Jadi menjual-jual barang-barang dari terkaitan style dari gamenya sendiri gitu. Terus kalau di sini ada kayak website tentang portofolionya dianya sendiri. Lalu ada satu ini tentang portofolio, tapi di sini juga dalam websitenya juga ada ininya, ada apa ya? Ada rahasianya juga sih. Jadi ada juga website yang dalam isinya ada apa ya? Ada kayak cerita gitu sih, cerita rahasia. Jadi misal ini klik ini ada ceritanya, tapi saya masih belum mengerti sih. Ini salah satu contohnya. Nah, terus ada juga ini kemungkinan kelihatannya kayak apa ya? Apa ya namanya itu? Kayak website biasa gitu, kayak ngejelasin tentang football biasa. Nah, tapi tinggal kalau diklik, nah, jadi websitenya kemungkinan kelihatannya kayak gini. Tapi kalau ke scroll ke bawah, ini bakal ada kayak gini. Nanti tiba-tiba, ada ini. Ini ada teks, ini teksnya kayak mau menceritai tentang orang-orang gitu. Jadi ini kayak menurut saya kayak agak menarik gitu, kayak gimana gitu bisa sampai
tiba-tiba kayak apa ya namanya, transisinya bisa kayak gini gitu. Nah, lalu jadi menurut saya itu ya hmm, jadi begitu. Eh, Lanjut ke produk produk saya. Jadi ini ada produk saya dari websitenya dari Game Review. Jadi saya ngambil ngambil tiga ngambil tiga game yang saya pernah mainin. Terus sama saya dikasih rating, sama saya dikasih rating dengan bagaimana sebagusnya gamenya gitu. Jadi pertama-tama ini ada Deltarune. Nah, menurut saya Deltarune itu gamenya bagus. Jadi saya ngasih rating 4,95 sampai 5. Gamenya kemungkinan hampir perfect sih. Cuman masih ada kekurangannya. Terus ada Super Smash Bros. Nah, ini saya ngasih ratingnya dengan 3 atau sampai 6 bintang. Karena ya 3 dari 6. Karena ya menurut saya ya lumayan juga sih. Ini gamenya kayak rame sih, rame buat main sama teman-teman dan kayak apa ya, kayak messing around. Apa ya bahasanya? Kayak main-main lah sama teman. Tapi masih ada kekurangannya dengan karakter-karakternya gitu, kayak bikin gak rame gitu gamenya. Nah, lalu yang satu lagi untuk Clash Royale, saya mengasih 2 sampai 3 sampai 6 2 2 dari 6 bintang. 2 dari 5 bintang. Karena ya ada banyak kekurangan dalam gamenya. Nah, di sini fungsi dari website ini ya emang tentang game review. Jadi nanti di read more bisa kelihatan ini review dari opini-opini sendiri saya atau dari orang lain. Tapi dari sini saya ngambil contohnya dari orang lain gitu. Ini ngambilnya dari website orang lain, terus opini mereka bagaimana gamenya, bagusnya gimana. Lalu ini beberapa ya ada beberapa contoh. Nah, lalu bagaimana saya bagaimana saya bisa gitu, bisa dapat membuat websitenya gitu. Jadi di sini saya itu menggunakan CSS, Flowbyte, Tailwind, dan HTML. Nah, untuk CSS untuk Flowbyte untuk HTML. Nah, apa itu HTML? HTML itu jadi HTML itu fungsinya untuk membangun struktur dan konten dasar di halaman website. Untuk CSS itu untuk mengatur gaya screen, terus sama tata letak sama warna dan tampilan visual. Nah, untuk Tailwind gunanya untuk apa ya? Untuk mempercepat pembuatan desain web kostum secara langsung. Jadi ini nih salah satu ini kodenya dari ini. Ini contoh dari HTML. HTML itu dari sini ini kemungkinan dari H5 sampai mana ya? Nah, H5 sampai -P. Untuk CSS contohnya bisa juga dari misalnya bukan. Misalnya dari
Nah, dari warna font text ini yang gimana cara teks yang berbeda daripada yang lain ini karena CSS. Terus terus ya CSS sama HTML. Nah, untuk Flowbyte. Nah, Flowbyte. Ini apa itu Flowbyte? Nah, Flowbyte itu adalah website yang apa? Yang bisa bantu orang-orang yang pertama-tama kali dengan mencoba membuat script website. Jadi ini adalah halaman websitenya. Nah, di sini bisa ngambil beberapa komponen-komponen buat masukin gitu ke website, masukin ke website sendiri. Jadi yang saya misal dari avatar, nah, ini ada skripnya. Jadi nanti kalau ingin memasukin avatarnya, gambar avatar, nanti bisa mencoba copy HTML, script dari HTML, terus masukin ke kode di Visual Studio Code. Jadi jadi Flowbyte itu ya bagus buat yang masih pertama-tama gitu, bikin coding sendiri. Ya, terkait saya. Lanjut. Untuk pros dan cons dari semua ini ya itu. Nah, jadi prosnya itu ya mudah dan dapat dipahami karena menggunakan Flash. Terus ya tampilannya biasa dibuat sederhana dan user friendly. Terus cocok untuk belajar dasar pengembangan web. Terus cons, fitur masih terbatas. Terus tampilan belum terlalu kompleks. Ya, saya sebenarnya sih pas itu kepengennya ya lebih beda lagi sih, bukan game review. Cuman ya karena masih pertama-tama jadi masih belum terlalu tahu gitu cara makanya. Jadi ya saya masih pakai cara yang simple. Terus belum mendukung banyak user secara bersamaan. Untuk kesimpulan ya jadi dari semua ini yang saya pelajari dari Pak Wid ya, kata saya sih lumayan menarik mengcoding website sendiri gitu. Tapi ya menurut saya sih codingnya masih kayak agak kompleks gitu. Terlalu kompleks, lumayan kompleks karena saya juga masih belajar dulu sih, masih belajar cara coding. Nah, tapi saya juga pernah pas itu pas lagi mau membuat produknya ya ada error tentang codingnya. Jadi tiba-tiba websitenya tiba-tiba kayak ya gak bisa dibuka. Jadi ya saya masih bingung gitu, kayak pas pertama-tama kayak panik gitu. Waduh, kenapa nih? Jadi saya ke Pak Wid bilang butuh asistensi ya. Tapi ya udah bener, cuman ya masih agak bingung sih gimana tuh. Lanjut, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika banyak salah kata. Saya akan buka sesi tanya jawab. Kemungkinan tanya jawab terkaitan dari sekian dari saya.
buat langit Bapak pribadi, karena sebenarnya kelas minat ini memang waktunya pendek ya, itu satu. Untuk mempelajari website, saya sepakat bahwa itu kompleks, itu rumit, banyak komponen yang terlibat di dalamnya. Makanya Bapak tidak memasang target terlalu tinggi untuk kelas minat ini sebagai produk. Tapi Bapak hanya pengen terkait langit belajar terkait konsep dasar website itu seperti apa. Jadi Bapak hanya ngajarin navigasi basic di web. Jadi tadi dalam proses belajar selama ini di kelas minat, karena langit tertarik untuk mempelajari web, jadi Bapak tadi yang saya bilang bahwa itu basic navigation aja dulu kalau di website tuh. Bahwa kalau kita klik link ini dia mengarah ke halaman apa, halamannya tampil, kita back dia kembali ke homepage, itu aja dulu. Gitu. Dan proses belajar itu langit mampu untuk melakukan itu. Tentu ada hal yang diperkenalkan gitu ya. Untuk CSS karena Flowbyte dan Tailwind itu sangat membantu dalam styling, memberikan warna ke dalam website. Iya, jadi langit Bapak challenge gitu. Coba kalau misalnya ini kita ganti backgroundnya, dia bertanya gitu, Pak kalau backgroundnya diganti karena sisi seninya ada nih anak nih gitu ya. Oke, Bapak kasih tunjuk ininya, dia mengubah sendiri pilihan warna dan buat saya itu memang bagian dari programming itu di sana gitu ya. Dengan waktu yang cukup singkat, kita exercising 2 minggu, 2 pertemuan itu untuk terkait konsepnya, gitu ya. 1 pertemuan terkait layout sketsa, gitu, dan di 2 minggu terakhir kita bahas masuk langsung ke coding dan persiapan ininya. Jadi memang waktunya mepet gitu ya. Tapi buat Bapak sendiri melihat ini pencapaiannya gitu, buat langit gitu. Good job. Jangan dikomparasi dengan yang lain gitu ya. Beda karena Davin itu udah main lama dengan Bapak gitu. Davin itu informatika udah hampir 1 tahun bareng saya gitu. Jadi Bapak harap jangan membandingkan gitu ya, karena beda. Langit itu nggak ambil informatika ke Bapak gitu. Jadi dengan waktu hanya 2 minggu dikomparasi dengan 1-2 semester Davin gitu ya, itu nggak apple to apple gitu. Tapi buat Bapak 2 minggu dengan pencapaian ini, that's more than enough gitu. Good job buat Bapak gitu ya. Itu bagus gitu. Asli bagus. Bapak nggak sugar coating gitu ya. Nggak sugar coating sama sekali. Bapak ngomong apa adanya gitu terkait pencapaian langit. Terus yang Bapak apresiasi adalah semangat langit untuk menghubungi Bapak anytime karena memang saya buka pintu. Mangga langit semangat belajarnya itu terlihat. Gitu. Ya kalau memang langit merasa sangat tertarik dengan web, mangga dikembangkan terus gitu ya. Butuh asistensi dari Bapak silahkan. Bapak nggak jauh-jauh amat gitu ya di sini. Alhamdulillah. Kalau memang Bapak sih selalu mengencourage ya seperti tadi misalnya Davin, kalau memang itu minatnya langit, mungkin itu bisa dikembangkan lebih jauh gitu. Karena saya melihat ada kekuatan di sana sebenarnya dengan waktu yang singkat menghasilkan ini gitu ya. Good job ya buat saya itu gitu. Tentu kalau masalah presentasi it's okay lah ya dengan preparation yang singkat gitu ya. Energinya tertarik dengan menyusun produk ini just info, ini baru tadi malam selesai hanya buat presentasi. Pak ini singkat 6 slide, nggak apa-apa, yang penting produkmu jadi, buat Bapak itu udah, ya buat Bapak itu pencapaian gitu, mungkin itu, iya, itu udah kelas minat buat Bapak, oke gitu. Mungkin itu dari saya, terima kasih, good job ya Langit ya. Ya Ibu yang mengikuti Langit dari kelas 10 ya. I think this is also one of your best so far dari 3 semester kita ya. Jadi Ibu harap Langit jangan berhenti di sini karena tampaknya Langit mudah dalam hal ini ngulik gitu ya. 2 minggu udah menghasilkan ini tuh luar biasa gitu. Jadi jangan berhenti, diteruskan saja karena everybody needs content, your content. Bahkan misalnya Ibu nih sebagai orang tua, anak Ibu lagi main apa nih misalnya, Clash Royale misalnya. Pasti Ibu pengen lihat tuh review-reviewnya. Cocok nggak dengan usia anaknya gitu ya.
Kalau mau ditambah ya dari kebutuhan user, kalau mau ditambah plusnya kebutuhan supervisornya, kayak orang tua, wali. Misalnya ditambahin age appropriate misalnya. Itu penting tuh buat ibu ya, age appropriate itu hal yang paling krusial buat orang tua. Ini age appropriate nggak ya? Kalau dibilang age appropriate, terus what is the argumentation? Kenapa? Apakah pornnya, languagesnya, gitu ya? Kalau logika kan itu anak yang suka sih pasti akan ngejar ya, mau sedalam apapun kalau dia suka kan, kalau games. Tapi mungkin bahasa, pornografi, kemudian itu sih dua hal itu yang paling kita concern ya. Kekerasan satu lagi, violence gitu, itu kita concern tuh. Karena takutnya dampak jangka panjang ya. Kalau anak sudah terlalu terbiasa melihat hal yang nggak age appropriate, dia nanti itu yang kita ngeri gitu. Gitu. So very appreciate of your accomplishment so far ya. Semoga nggak berhenti ya, diteruskan. Oke, silakan ditutup. Saya terima kasih Bu Pawit, Bu Sentari. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.